kita masuk dalam hadiratnya. Saya persilakan kita berdiri bersama. Hallelujah.
yang bertahta di surga. Engkau rela datang ke bumi sebagai domba yang dipersembahkan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Bersyukur di hadapan-Mu karena pengorbananmu, maka Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur buat segala berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur kasih sayang-Mu yang terus berlimpah atas kami. Keberadaan kami saat ini menceritakan bahwa Engkau yang berkuasa atas hidup kami adalah Allah yang berkuasa dan layak kami puji kami muliakan. Di kesempatan yang indah Tuhan, kami mau memulai ibadah kami di hadapan-Mu. Kami rindu, kami melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik dalam ibadah kami. Dan kami rindu ibadah kami dari awal sampai akhirnya adalah persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memberkati, Kau yang menolong, sehingga semua berjalan dalam pimpinan-Mu, dan serangkaian ibadah kami boleh memuliakan Engkau, Allah kami yang besar. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara bagi Tuhan, haleluya. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan Yesus Allah yang ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang layak kita berikan sorak-sorai bagi Dia, dan Dia adalah Allah yang memberikan kemenangan. Amin. Mari kita bersama katakan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Berangkat di kita, oh,
menikmati firman Allah, kita persiapkan hati kita. Dia yang sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita, dan kasihnya yang terbesar membuat saya dan saudara bisa bersyukur, bisa menegaskan suara-suara kita di hadapan Tuhan. Sama-sama dengan darahmu
Betapa mahal nilai kami ya Tuhan, karena Kau menebus dengan darah yang begitu mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Biarlah kami menghargai arti penebusan itu, sehingga kami menghargai hidup yang Kau berikan kepada kami, menghargai pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Pujian pengagungan sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman. Bersabdalah melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang kami terima adalah kebenaran yang datang daripada. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari kita selalu berada dalam pemeliharaannya, dan kita ada sampai saat ini, berada di tempat ini, semua juga karena kemurahan Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oh, ini ada Koinda, bacakan Koinda. Kangen suara Koinda saya. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli fualam yang berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu
telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam cerita itu ada satu cerita yang sangat dramatis sekali, di mana ada seorang Simon Farisi, ada Tuhan Yesus, dan ada perempuan yang berdosa. Dan saya melihat bahwa keduanya, artinya Simon dan perempuan berdosa ini, mereka sama-sama bertemu Yesus. Yang satu bertemu biasa-biasa saja, yang satu bertemu diberkati. Dan saya melihat berkat yang luar biasa yang diterima oleh seorang perempuan yang berdosa yang datang kepada Yesus. Biasanya kalau orang yang berdosa ini selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia akan mengalami penolakan, dia akan dikucilkan, dia tidak punya banyak teman, dan bahkan seorang yang berdosa itu selalu menjadi bahan cerita di tengah-tengah masyarakat. Dan rupanya pada saat itu perempuan itu juga terkenal. Firman Tuhan tadi katakan ada seorang yang terkenal karena dosanya. Dan rupanya dia juga menjadi bahan pembicaraan, bahan tertawaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus hadir untuk orang berdosa, supaya orang yang berdosa itu menyadari dosanya, bertobat, dan diselamatkan. Dan tadi Tuhan memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Ada yang hutangnya besar, ada yang hutangnya lebih kecil. Namun sebenarnya perumpamaan itu hanya ingin menegaskan kepada Simon bahwa ada dosa yang berbeda. Ada yang dianggap dosanya besar dan ada dosa yang dianggap dosa kecil. Namun baik dosa besar maupun dosa yang kecil, tentunya Tuhan bisa mengampuni. Di pagi hari ini coba kita melihat kisah ini dan kita melihat dua orang yang sebenarnya sama-sama berdosa di hadapan Tuhan dan sama-sama bertemu dengan Tuhan. Yang pertama adalah Simon, seorang Farisi. Orang Farisi ini digambarkan sebagai orang yang mengamat-amati hukum Taurat. Dan mereka sangat teliti dengan hukum Taurat itu sendiri. Dan mereka juga selalu mengingatkan orang supaya mereka mentaati hukum Taurat. Dan Farisi ini mengerti sekali tentang Taurat itu, mengerti sekali tentang hukum itu. Dia tidak hidup di dalam hukum, tetapi dia selalu menuntut orang supaya hidup di dalam hukum. Kemudian Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Berkembang dan semakin banyak orang-orang Farisi ini. Dan kita melihat seorang Farisi yang bernama Simon. Dia mengundang Yesus untuk hadir ke rumahnya. Dan pada saat itu, pada musim panas, kemudian di serambi itu biasanya disediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang hadir. Dan pada masa seperti itu, semua orang boleh hadir. Orang yang dianggap benar maupun orang yang dianggap berdosa boleh hadir. Dan pada saat itu Yesus hadir memenuhi undangan Simon Farisi, dan juga seorang berdosa itu juga hadir, dan masih banyak orang lain yang hadir di sana.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat satu peristiwa yang sedang terjadi. Ada satu tradisi seharusnya yang dilakukan oleh orang yang mengundang pada saat itu, yaitu Simon. Ketika dia mengundang Yesus untuk hadir, maka ada 3 hal yang seharusnya dilakukan oleh Simon Farisi ini kepada Yesus. Ini tertulis di ayat 44 sampai ayat 46, di mana seharusnya Simon ini memegang pundak Yesus dan memberikan ciuman kepada Yesus sebagai tanda perdamaian. Kemudian Simon ini harus menuangkan air dingin ke kaki Yesus supaya kaki Yesus sebagai tamu kakinya bersih. Harus dituangkan air, dan Simonlah yang harus menuangkan air itu. Kemudian yang ketiga, Simon ini harus memberikan minyak di atas kepala tamunya. Yesus harusnya mendapatkan minyak itu dari Simon. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, Simon tidak melakukan semuanya itu. Tentunya ada alasan kenapa Simon Farisi ini tidak melakukan semuanya itu. Karena Simon seorang Farisi, ia merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Ia merasa bahwa dia lebih benar daripada yang lain. Sehingga tradisi yang harus dilakukan untuk menghormati tamu itu tidak dilakukan. Barangkali kalau itu dilakukan akan merendahkan dia sebagai seorang yang menempatkan diri sebagai seorang yang benar menurut dia. Akan merendahkan dia sebagai seorang yang lebih dari yang lain. Itu menurut dia. Ini yang ada di dalam pemikiran Simon, sehingga dia tidak melakukan semuanya itu dengan baik. Dia tidak memberikan keteladanan dan kerendahan hati untuk menyambut para tamunya. Tetapi dia membiarkan Yesus datang begitu saja dan dia tidak melakukan sesuatu. Kalau kebiasaan di kita kan, kalau ada tamu ya disambut, silakan duduk, dikasih minum ya. Kalau orang Sunda biasanya air putih atau teh tawar. Beda dengan orang Jawa. Masuk bikin teh manis, kalau tidak itu kopi manis. Tetapi apapun caranya, itu adalah etika yang digunakan untuk menyambut para tamunya. Namun karena kesombongan, karena keangkuhan seorang Simon Farisi ini, maka dia tidak mau melakukan itu. Jadi rupanya di sini kita melihat seorang Farisi yang bernama Simon ini adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ini selalu menempatkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan selalu memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Orang sombong ini tidak mau kalau orang lain melebihi dirinya. Dia ingin tetap di posisi yang paling tinggi menurut dia, sehingga tidak mau dia melakukan sesuatu yang dianggap nantinya bisa merendahkan harga dirinya. Tidak mau. Kalau ini terjadi kepada seorang pelayan, ini sudah bukan pelayan lagi. Kalau seorang hamba Tuhan, hamba itu adalah pelayan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan adalah pelayan, harus melayani. Kalau menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain, maka fungsi sebagai seorang pelayan itu tidak akan pernah bisa dinyatakan. Dan kita melihat seorang Simon ini yang hanya menonjolkan dirinya, menganggap diri sebagai seorang yang luar biasa dan selalu memandang rendah orang lain. Bagi kita perlu sadari bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita tidak menghargai sesama kita, maka sama juga kita ini tidak menghargai Allah yang sudah menciptakannya. Jadi ketika kita menghargai orang lain, maka sebenarnya kita sedang menghargai Allah itu sendiri. Jadi sikap yang seperti seorang yang sombong, orang Farisi, Simon Farisi ini seharusnya tidak ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau pas sekali waktu kesombongan itu akan muncul, mari kita kembali sadar bahwa kita tidak layak untuk menempatkan
menempatkan diri sebagai seorang yang lebih dari yang lain. Mari kita belajar untuk menghargai yang lain. Kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Dan biasanya orang sombong ini juga tidak bisa menghormati orang-orang yang layak mendapatkan hormat. Karena tujuan hormat itu hanya untuk dirinya sendiri. Menuntut orang lain menghormati, menghargai, tetapi tidak bisa menghargai dan tidak bisa menghormati orang lain. Kalau kita mau dihormati orang lain, hargailah orang lain. Kalau kita ini mau dikasih orang lain, kasih orang lain. Kalau kita mau diperhatikan orang lain, belajarlah untuk memperhatikan orang lain. Apa yang ingin orang lain lakukan untuk kita, hendaknya itu kita lakukan dulu, sehingga kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena hukum tabur tuai itu tak ada. Kemudian yang saya lihat juga bahwa seorang Simon Farisi ini merasa diri paling benar. Biasanya orang yang merasa diri paling benar ini sulit untuk meminta maaf kepada orang lain, karena merasa saya tidak bersalah. Buat apa saya minta maaf? Untuk apa saya minta maaf? Apalagi sudah merasa diri paling benar dan sombong. Wah, semakin sempurnalah untuk tidak mau minta maaf kepada orang lain. Hidup di dalam kebersamaan, selalu kita ini bisa melakukan hal yang salah, dan mungkin juga kita bisa menjadi berkat. Ketika kita melakukan hal yang salah terhadap orang lain, maka bagi kita harus memiliki kebesaran hati untuk meminta maaf kepada orang lain. Namun bagi mereka yang merasa dirinya paling benar, dia tidak akan pernah bisa mengucapkan aku minta maaf. Tidak akan bisa seperti itu. Di dalam kehidupan rumah tangga, hal seperti ini sangat penting. Dalam hubungan suami istri, hal ini sangat penting. Saya sebagai seorang suami, sebagai hamba Tuhan, sebagai kepala keluarga, saya pun bukan orang yang selalu benar. Saya bisa melakukan kesalahan. Dan ketika saya melakukan kesalahan terhadap istri saya, maka saya tidak merasa rendah ketika saya datang dan mengatakan, Bu, minta maaf atas kesalahan saya. Saya sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak, membiayai anak-anak, ketika saya melakukan kesalahan terhadap anak-anak saya, tidak mengurangi harga diri saya ketika saya datang kepada mereka dan saya minta maaf kepada mereka. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan, saya tetap tempatkan diri sebagai seorang pelayan yang harus melayani. Tentunya saya pernah melakukan kesalahan terhadap jemaat. Kalau memang saya salah terhadap jemaat, melakukan kesalahan terhadap jemaat, saya tidak gengsi dan tidak mengurangi harga diri saya ketika saya harus meminta maaf kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau orang merasa diri paling benar, maka dia tidak pernah bisa mengucapkan kata maaf dan tidak pernah merasa salah. Dia akan selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang benar dan tidak pernah bersalah. Dan orang seperti ini tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dia tidak akan semakin baik di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah sadar akan kekurangannya. Padahal kalau kita sadar, kita bisa bertobat dan kita bisa merubah sikap, dan kehidupannya akan menjadi semakin baik. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga teladan yang diberikan oleh seorang Simon Farisi ini adalah teladan yang tidak baik untuk kita, karena dia selalu memposisikan dirinya sebagai seorang yang benar sementara yang lain salah. Biasanya orang seperti ini tangannya suka gini, kamu ya sudah melakukan kesalahan ini, kamu yang salah, dan tidak pernah mengatakan bahwa saya salah, saya minta maaf. Kemudian juga kita melihat kehidupan Simon ini, dia adalah seorang yang munafik. Kasar sepertinya ya, munafik. Tetapi inilah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sebenarnya. Kenapa munafik? Karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Seringkali mimbar seperti ini adalah tempat untuk menutupi
segala kekurangan seorang hamba atau pelayan. Bisa saja saya juga bisa melakukan seperti itu. Atau saya ingin katakan, biasanya pelayanan gereja itu bisa digunakan untuk menutupi segala kekurangan dari seorang pelayan. Tampil melayani luar biasa, khotbah luar biasa, pimpin pujian luar biasa, main musik luar biasa, dan semua dilakukan luar biasa, dan mungkin orang akan acungkan jempol, luar biasa dia melakukan semuanya itu. Tetapi ternyata banyak sekali dosa yang dilakukan, dikerjakan, orang lain tidak tahu, tetapi dosa-dosa itu hanya ditutupi dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Jadi tujuan melayani itu hanya untuk menutupi kekurangan. Dan ini kemunafikan itu seperti itu. Jadi dia hanya melakukan sesuatu yang baik, yang dihargai orang, yang dipuji orang, tetapi hatinya tidak seperti itu. Dan ketika kita melayani Tuhan, maka berarti kita harus melayani dengan tulus. Apa yang di dalam hati kita, itulah yang kita ungkapkan di dalam pelayanan kita. Dan pelayanan yang kita kerjakan, kita lakukan, ini adalah tugas seorang percaya yang harus dikerjakan. Bukan untuk menutupi kekurangan, tetapi memang tujuannya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biasanya kalau orang munafik ini, dia akan selalu tampil, berusaha untuk tampil sempurna. Dikagumi orang, dipuji orang, tetapi dia tidak pernah mau menunjukkan kekurangannya sebagai seorang yang berdosa. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Demikian juga dengan Simon Farisi ini. Dia mengundang Yesus. Di hadapan orang dia kelihatan begitu baik. Bahkan dia adalah seorang yang mencermati hukum Taurat, yang selalu mengingatkan orang supaya hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dia akan menegur orang yang tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi dia sendiri tidak hidup di dalam hukum itu sendiri. Nah, ini kemunafikan. Dan rupanya kemunafikan ini akan merugikan diri orang-orang yang melakukan kemunafikan itu sendiri. Maka sebaiknya kita ini harus terbukalah apa yang ada di dalam hati, dan itulah perbuatan yang kita lakukan. Artinya tidak perlu ada hal-hal yang kita sembunyikan dengan penampilan-penampilan kita yang mengagumkan, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya orang lain juga mengenal siapa kita. Karena kita ini ada suratan yang terbuka, supaya orang tahu, orang mengerti siapa kita. Dan tentunya sebagai orang percaya, dan kita sebagai suratan yang terbuka, apa yang ada di dalam hati dan apa yang kita lakukan, maka semuanya itu mencerminkan Allah yang ada di dalam hidup kita. Kemudian kita juga melihat Simon ini juga orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ibadah yang dilakukan hanya tradisi. Dia sendiri tahu firman Tuhan, tetapi tidak hidup di dalam firman Tuhan, sehingga tidak pernah mengalami pertobatan. Kalau orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan, sungguh mengasihi Tuhan, maka ketika mereka beribadah kepada Tuhan, tujuan ibadah mereka hanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak muda yang hadir saat ini, kau hadir ke tempat ini mungkin memiliki tujuan yang berbeda, barangkali memiliki motivasi yang berbeda. Kalau yang sungguh-sungguh dari rumah dan niatnya mau beribadah karena mengasihi Tuhan, pasti akan mempersiapkan diri, bangun pagi mempersiapkan diri, datang ke gereja, sampai di gereja memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, karena yang dipuji adalah Tuhan, dan tujuannya adalah ibadah kepada Tuhan. Dan pujian itu juga merupakan salah satu rangkaian ibadah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat mendengarkan firman, dia akan rindu firman ini membangun dirinya, dan akan diberkati dengan firman Tuhan, karena kerinduannya adalah beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga ibadah itu memiliki nilai yang sangat luar biasa
dan akhirnya ibadah itu mendatangkan berkat bagi dirinya dan tentunya juga memuliakan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang ibadah tidak didasari atas kasih kepada Tuhan, misalnya saya mau beribadah, pacar saya datangnya ini di ibadah kedua, sehingga ikut ibadah kedua untuk bertemu dengan pacar. Atau rekan bisnis saya ini bisanya agak siang, jadi bisanya ikut ibadah dua, datang ibadah dua supaya bisa bertemu dengan rekan bisnis sehingga ada penghasilan yang baru nantinya dari bisnisnya. Atau dari rumah datang mau ibadah, apalagi dapat tugas pelayanan, tujuannya hari ini saya mau tampil sebab orang tua saya nonton saya, calon mertua saya nonton saya, pacar saya nonton saya, supaya mereka kagum dengan penampilan saya. Itu semua tidak didasari atas kasih kepada Tuhan, tetapi mereka yang melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, dan dasarnya kasih kepada Tuhan, maka tujuan ibadah dan pelayanan mereka untuk Tuhan. Terserah orang mau memuji atau tidak, yang penting saya melakukan untuk Tuhan dan akan melakukan dengan sungguh-sungguh, sebab itu dilakukan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, di setiap kegiatan, di setiap pelayanan dan ibadah yang kita lakukan, mari kita dasari dengan sikap mengasihi Tuhan, sehingga fokus kita ini kepada Tuhan, dan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak, lebih besar untuk Tuhan. Dan tentunya akan ada perubahan di dalam hidup saya karena fokus kita ini kepada Tuhan. Coba Simon, seorang Farisi ini tidak mengalami perubahan apa-apa. Karena apa? Karena fokusnya kepada dirinya sendiri. Dia tidak fokus kepada Tuhan, selalu hanya melihat dirinya yang sudah hebat, luar biasa dan sebagainya, sehingga tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Tetapi kalau orang yang rendah hati, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ibadah dengan kerendahan hati, melayani dengan kerendahan hati, dan semuanya dilakukan fokus kepada Tuhan, saya percaya akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Jadi teladan yang pertama dari seorang Simon ini bukan teladan yang baik. Hendaknya hal ini juga kita tinggalkan kalau ada di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, orang yang menyadari dosanya dalam hal ini adalah seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Dia datang bukan dengan kekuatan dan kegagahannya dan merasa paling benar seperti Simon, bukan. Tetapi dia datang dengan remuk hati, dia datang dengan kerendahan hatinya, dia datang dengan kesadaran sebagai seorang berdosa yang memerlukan pengampunan. Dia tahu bahwa ada Yesus yang bisa mengampuni dosa. Dia datang ke tempat itu, dia datang dengan menangis di hadapan Yesus karena dia sadar bahwa dirinya seorang berdosa. Dia sangat hancur hati, dan dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Yesus. Inilah sebenarnya yang diharapkan Tuhan ketika kita datang di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, hendaknya kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita dibebaskan dari dosa, itu bukan kebaikan kita, bukan karena kita orang yang luar biasa yang bisa melakukan banyak hal yang besar, bukan. Tetapi semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat tadi, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang orang yang berhutang, di mana orang yang berhutang yang pertama itu 500 dinar, dan yang berikutnya orang lain itu 50 dinar. Perbandingannya sangat jauh sekali, 500 dan 50. Dan rupanya perempuan yang berdosa ini dia dianggap memiliki hutang yang lebih besar, yang artinya bahwa dia memiliki dosa yang begitu besar, dan mungkin di hadapan orang dosa itu sudah tidak terampuni, sudah tidak ada maaf yang bisa diberikan untuk perempuan ini. Namun perempuan ini datang kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Dia datang kepada Yesus menyadari sebagai seorang yang memiliki hutang yang besar, menyadari sebagai seorang berdosa yang perlu pengampunan. Lalu
apa yang dibawa ketika dia datang kepada Yesus? Bukan hanya hati yang hancur yang dibawa kepada Yesus, tetapi dia juga membawa buli-buli yang berisi minyak wangi yang disebut alabaster, dan harganya sangat mahal. Dan perempuan ini menuangkan minyak itu di kaki Yesus. Dia membawa harta yang mahal, minyak yang mahal, dipersembahkan kepada Yesus untuk mengurapi kaki Yesus. Dan tentunya apa yang dia bawa itu tidak sebanding dengan apa yang bisa Yesus berikan kepadanya. Karena kesadaran dirinya, keperluannya akan Yesus inilah yang membuat hal yang berharga itu tidak terlalu berharga dibandingkan dengan Yesus. Apa yang berharga dalam hidup kita? Masih banyak hal tentunya yang berharga dalam hidup kita. Tetapi saya ingin katakan bahwa Yesus lebih berharga dari apa yang kita miliki. Perempuan ini bisa memberi yang terbaik, satu-satunya harta yang mahal dia berikan kepada Yesus. Bukan hanya itu, tetapi dia juga mencium kaki Yesus. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau mencium kaki, saya percaya bahwa orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang sangat menghargai orang yang dicium kakinya. Atau mungkin juga orang yang sudah melakukan kesalahan yang besar, dia ingin minta maaf sampai dia mencium kaki, merendahkan diri di hadapan orang yang bisa memberikan pengampunan. Dan itu dilakukan oleh perempuan ini. Ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, kita menghadap kepada Tuhan, kita bisa tersungkur di hadapan Tuhan, dan di situ kita bisa menangis oleh karena dosa kita. Kalau memang kita sadar bahwa itu dosa dan perlu pengampunan. Dan rupanya perempuan ini, dia mengalami hal yang seperti itu. Benar-benar dia mencium kaki Yesus, dan juga dia menyeka dengan rambutnya. Rambut seorang perempuan itu kan mahkota. Dan pada saat itu perempuan ini membuka rambutnya, artinya mengurai rambutnya, dan digunakan untuk menyeka kaki Yesus. Dan sebenarnya untuk adat Yahudi, seorang perempuan yang menguraikan rambutnya di hadapan orang banyak, ini tidak sopan. Tetapi dia lakukan, dia tidak peduli kata orang. Pokoknya dia mau melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Dia membuka rambutnya, diurai untuk meminyaki kaki Yesus. Mahkotanya yang luar biasa digunakan untuk mengurapi atau menyeka kaki Yesus. Ini diperlukan kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak mungkin orang bisa melakukan itu. Coba untuk melayani orang lain, kan kalau tidak ada kerendahan hati, kita tidak bisa melayani orang lain. Apalagi perempuan ini, dia sampai dengan rambutnya menyeka kaki Yesus. Jadi saya melihat satu kesadaran yang luar biasa, bahwa perempuan ini datang dengan hancur hati, dengan harapan Yesus memberikan pengampunan, dan dia tahu bahwa Yesus akan memberikan pengampunan. Sehingga dia benar-benar merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Yesus. Dan sementara Simon tidak mau melakukan apa-apa di hadapan Yesus. Perempuan ini mengalami perubahan di dalam hidupnya, namun Simon tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya. Perempuan ini diampuni dosanya, Simon tidak mendapatkan pengampunan atas dosanya. Perempuan ini diselamatkan, namun Simon tidak mendapatkan keselamatan karena dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Jadi dalam hal ini, mari kita bersikap seperti seorang perempuan yang sadar bahwa tanpa Yesus kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita ini orang berdosa. Tanpa Yesus kita akan mendapatkan penghukuman. Namun bersyukur karena pengorbanan Yesus, kita mendapatkan pengampunan. Kemudian hal terakhir yang penting adalah, ini hal yang luar biasa, yang tentunya harus kita miliki juga sikap seperti ini, di mana Yesus tidak menolak orang berdosa, atau Yesus mau menerima orang berdosa, dan bahkan Yesus hadir di bumi untuk orang berdosa.
siapakah kita ini? Seringkali kita mendendam dengan orang lain dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Seringkali kita menolak orang yang datang kepada kita untuk meminta maaf. Kita katakan, tidak ada maaf bagimu, kesalahanmu sudah terlalu besar. Kalau seorang suami tidak memiliki pengampunan terhadap istrinya, istri melakukan kesalahan, berulang kali mungkin melakukan kesalahan dan datang mohon pengampunan dan tidak mau mengampuni, pasti jalan keluarnya, udahlah kita cerai, kita tidak cocok. Seorang istri yang tidak mau memberikan pengampunan kepada suaminya karena merasa bahwa suaminya sudah berkali-kali mengkhianati dan mengecewakan, pastilah jalan terakhir juga perceraian. Kalau orang tua tidak bisa mengampuni kesalahan anak-anaknya, pasti anak-anak ini akan sangat kecewa sekali. Dan hubungan antara orang tua ini menjadi tidak baik. Dan keluarga, rumah tangga itu akan berantakan. Kunci adalah penerimaan dan pengampunan. Tetapi kalau kita memiliki sikap seperti Yesus, yang mana kita ini mau menerima anggota keluarga kita yang pernah melakukan kesalahan, dan kita mau mengampuni seperti Yesus, maka keluarga itu akan kembali utuh dan Tuhan dimuliakan. Demikian juga hubungan kita dengan orang lain di dalam kita bergereja. Jangan pernah kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang paling benar seperti Simon, sehingga kita tidak pernah bisa menerima orang lain sebagaimana adanya di dalam kekurangan dan kelebihannya. Kita tidak pernah bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jangan, rugi kita. Yesus yang adalah Allah yang bertahta di surga, Dia mau menerima orang berdosa. Dia melepaskan pengampunan untuk orang berdosa. Dan bahkan Dia katakan pada perempuan itu bahwa dosamu sudah diampuni. Oleh imanmu maka engkau sudah diselamatkan, pergilah. Bagaimana mungkin kita orang berdosa tidak mau mengampuni dosa dan kesalahan orang lain? Mari kita belajar seperti Yesus yang mau mengampuni dosa kita, yang mau mengampuni orang yang terbuang karena dosanya, dan bahkan pengorbanan Kristus sanggup mengampuni siapapun juga yang berdosa. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang dialami perempuan itu? Di ayat yang ke-48 dikatakan, lalu Ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kemudian ayat yang ke-50, Yesus katakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yesus melepaskan pengampunan, menerima orang berdosa dan diampuni. Mari pagi hari ini juga kita belajar seperti seorang perempuan yang rendah hati, yang selalu sadar akan kekurangan dan dosanya, dan belajar seperti Yesus yang menerima orang lain yang terbuang dan memberikan pengampunan. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Tidak ada gunanya hidup di dalam keangkuhan, hidup di dalam kesombongan. Allah ingin supaya kita datang di hadapan-Nya dengan rendah hati, dengan remuk hati, sehingga Tuhan melimpahkan pengampunan atas saudara-saudara. Allah juga ingin supaya kita belajar seperti Yesus, mau menerima orang lain sekalipun kita anggap sebagai seorang yang berdosa, seorang yang bersalah, dan kita mau melepaskan pengampunan kepada Allah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
sudah mengingatkan kami supaya kami tidak memiliki kehidupan seperti Simon seorang Farisi yang ditandai dengan keangkuhan, kesombongan, dan tidak cinta akan Tuhan, yang selalu menuntut orang lain hidup dalam kebenaran, namun dirinya sendiri tidak hidup di dalamnya. Dan biarlah pagi hari ini kami belajar seperti seorang perempuan yang hancur hati, menyadari keberadaan dan kekurangannya, yang datang dengan remuk hati, dan bahkan dia memandang engkau, melihat engkau, tersungkur di kakimu, dan engkau memberikan pengampunan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur kalau engkau mengingatkan kami supaya kami belajar seperti engkau, di mana engkau datang untuk orang berdosa. Engkau tidak pernah menolak orang berdosa, engkau menerima dan mengampuni orang berdosa. Biarlah kami belajar Tuhan, kami bisa melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang kami anggap melakukan kesalahan terhadap kami. Ampuni kami kalau terkadang keangkuhan, kesombongan itu muncul dalam hidup kami. Biarlah kami belajar untuk menanggalkan semuanya itu. Dan kami percaya kalau engkau ada di dalam hidup kami, engkau ada di dalam hati kami, maka kami sanggup untuk melakukan yang benar di hadapan. Terima kasih buat firman hari ini. Bapa, kami juga bersyukur buat pemeliharaanmu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur buat pekerjaan yang masih engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur buat usaha yang masih bisa kami kelola. Kami bersyukur dari setiap hasil pekerjaan maupun usaha yang kau berikan kepada kami. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mengambil 1/10 dari setiap berkat yang kami terima. Kami kembalikan di hadapan-Mu. Biarlah ini wujud ketaatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, dan kau berkenan untuk menerimanya. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur di kesempatan yang indah Tuhan buat pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang akan memimpin menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan berkat-berkat yang baru, dan keselamatan dari Tuhan mengantar kami sampai tempat tujuan kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup kamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan membuatmu berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini